Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat terapi syukur sadar nafas yang berbahagia, senang sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruangan kesayangan kita untuk melakukan proses rilis, ya, proses untuk menerapi hati supaya energi keajaiban lebih mudah datang. Tadi saya di awal sudah memutar video ya tentang bagaimana singkatnya tentang proyeksi LOP yang sering ditayangkan, dan kadang-kadang kita nggak mudah untuk memproyeksikan supaya di lebaran hari ini keajaiban kita mewujud ya. Tetapi pada faktanya kadang-kadang ada yang terwujud, kadang-kadang belum ada. Nah, tadi mungkin terpotong karena gangguan ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita akan putar kembali. Saya kirim ke grup saja supaya teman-teman itu adalah proses singkat memahami bagaimana ilmu LOP itu bekerja ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau teman-teman yang sudah lama gabung, mungkin kita perlu refresh, ingat lagi gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih pengen mengingat ilmu-ilmu atau jurus-jurus dasar dari ilmu magnet rezeki, saat ini sedang tayang ya di grup Facebook dan juga ada di YouTube. Pak Nas itu sedang melakukan pembelajaran COMR Ramadan. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung silahkan, nanti ada recordnya ya kalau di COMR Ramadan. Kalau kita pas nggak sempat ikut live-nya, nanti teman-teman bisa memutar siaran ulangnya. Tapi usahakan untuk nanti malam ada sesi Qiyamul Lailnya. Ya, ini sesi yang paling berharga di COMR Ramadan ya. Di sana nanti kita akan dibimbing melakukan proses buka perisai ala Pak Nas, kita buka perisai rezeki bersama dengan Ustadz Nasrullah. Bagaimana kita melakukan sholat taubat, kemudian sholat hajat, dibimbing bareng-bareng sholat tahajudnya, seperti itu ya. Sholatnya sih sendiri-sendiri di rumah, tapi ada amalan-amalan yang khusus Pak Nas kasih untuk kita semuanya ya. Itu tidak ada ya di malam-malam yang lain, memang hanya khusus spesial bulan Ramadan saja. Kalau yang belum daftar, Bunda kemarin belum ada dananya, sekarang ingin daftar, boleh, masih bisa menyusul ya. Silahkan nanti menghubungi kepada Bunda Dina untuk bisa masuk ke ruangan grupnya di WhatsApp, dan juga untuk bisa bergabung di sesi Qiyamul Lailnya nanti malam ya. Dan pembelajaran ini berturut-turut selama 3 hari. Untuk Qiyamul Lailnya 3 hari ke depan, kemudian untuk pembelajarannya sendiri ada 5 hari gitu ya. Untuk investasinya kurang lebih Rp400.000 dan tidak pernah naik gitu ya, murah banget gitu ya. Karena COMR Ramadan itu nanti insya Allah akan dapat sertifikatnya juga, kita ada sertifikat COMR Ramadan. Buat teman-teman yang sudah pernah gabung, ikut lagi silahkan, kita putar lagi gitu ya, bersama dengan gurunda kita yang tercinta, ikut live-nya bersama Ustadz Nasrullah yang momennya itu belum tentu setahun sekali sama gitu ya. Meskipun kita sering mendengarkan ya yang namanya amalan-amalan Lailatul Qadar, dan Bunda Susan sendiri sudah dari beberapa malam yang lalu sudah mengkhususkan diri meng-share buat kita semua sahabat-sahabat yang ada di grup terapi syukur sadar nafas maupun di grup RFFLOP, bagaimana amalan-amalan yang harus kita lakukan di malam 1000 bulan. Dan malam hari ini, siang hari ini kita juga punya informasi atau kajian yang menarik ya, menjemput rezeki di malam 1000 bulan. Nanti kajiannya akan khusus disampaikan oleh Bunda Susan ya, bagaimana cara menjemput rezekinya supaya teman-teman semuanya mendapatkan realita ya dari LOP atau hajat-hajat teman-teman semua yang belum mewujud. Dan saya juga izin menyampaikan bahwa ini perjumpaan terakhir kita di bulan Ramadan. Nah, nangis dong ya. Bukan untuk terapi syukur sadar nafasnya ya. Dan ini perjumpaan terakhir kita kurang lebihnya, karena Jumat
pekan depan itu sudah berhari raya ya teman-teman, untuk yang melaksanakan atau mengikuti Muhammadiyah ya, mohon maaf saya menyebutkan ormas. Kalau di Arab Saudi sendiri mengikuti kalender ya, mengikuti kalender Komariah yang ditetapkan bersama. Jadi sama dengan Muhammadiyah. Di Arab Saudi itu Jumat pekan depan prediksinya sudah masuk hari raya. Nah, untuk pemerintah kita sendiri, pemerintah Indonesia sendiri bagaimana Bunda? Kita tunggu pengumuman tanggal 19-nya. Apakah hari rayanya sama ya? Semestinya kalau bulan Sya'bannya 30, kemarin digenapkan 30 ya, Ramadannya harusnya 29 gitu. Nggak ada bulan Sya'ban 30, Ramadan juga 30, tidak ada itu ya. Kalaupun itu kurang tepat ya, misalnya pemerintah tetap maksa nih hari rayanya adalah hari Sabtu gitu ya, silahkan teman-teman mengikuti apa yang teman-teman yakini gitu ya. Kalau yakin hari rayanya ikut membuat ya silahkan, kalau mau ikut pemerintah silahkan. Siapa yang nanggung dosanya? Yang nanggung dosanya adalah memberikan pengumuman. Ya, ya seperti itu ya, yang memberikan pengumuman, bukan kita yang ngikutin, kita cuma followersnya aja gitu ya. Jadi jangan dijadikan suatu perbedaan yang besar. Wah, pemerintah salah nih, harusnya kan biar sama dengan Arab Saudi gitu kan. Lebarannya bareng-bareng, harusnya sih seperti itu. Kalau biasanya kalau puasanya nggak bareng, lebarannya yang bareng. Ya biasanya kan seperti itu pemerintah. Kalau misalnya awal puasanya bareng, lebarannya yang nggak bareng, seharusnya seperti itu ya. Tapi ya walau alam, nanti kita lihat dalam perjalanannya nanti, dan masing-masing dari kita memiliki keyakinan masing-masing untuk berhari raya, dan kita sangat memuliakan ya, kita menjaga terumbu karang dan tidak menjadikan itu sebuah perpecahan gitu, apalagi perang di sosial media. Sudah cukup perang AI Amerika Israel dengan Iran gitu ya, dan kita nggak usah ikut-ikutan memecah belah keadaan bangsa ini, dan kita berikan kemampuan yang terbaik yang bisa kita kerahkan di 10 hari akhir bulan Ramadan yang kurang lebih tinggal 7 hari lagi ya teman-teman semuanya, untuk melaksanakan ibadah putaran akhir ini dengan sebaik-baiknya, karena umur kita nggak ada yang tahu kapan dan gimana dan bagaimana Allah akan menjemput kita. Apakah kita masih ketemu dengan Ramadan di tahun 1448 Hijriah atau tidak, kita semuanya tidak tahu ya, walau alam. Ini bismillah, penjelasan malam Lailatul Qadar bisa tersampaikan, akhirnya nanti membawa keyakinan teman-teman di dalam menjalankannya itu meningkat ya, semangatnya meningkat pula keyakinannya, dan semakin mudah prakteknya. Oke, tadi sampai yang ini ya, sampai yang bisa sholawat gitu ya. Jadi istighfar, kemudian bisa dijalankan ada tikaannya. Ya, gimana Bunda? Suaranya jelas? Jelas suaranya? Jelas Bunda. Oke, ya lanjut ya, saya lanjut ya. Jadi sahabat semua, pada waktu sudah ada iktikaf ya, ada di masjid, itu tadi urutan-urutannya kurang lebih 1 jam atau mau 1 jam setengah silakan ya. Bahkan menjalankan 2 sholat sunnah saja itu juga sudah berpahala besar. Tetapi apabila hanya sholat sunnah saja kelihatannya kan eman-eman ya sahabat ya, sayang sekali waktunya, minimal 1 jam lah di sana gitu ya. Nah, pada waktu teman-teman sudah biasa 3A, jalankan sahabat, karena di sana ada juga tahadus nafasnya, tarik nafas, tahan, kemudian melepaskan, bersama-sama membaca ya. Ada Al-Fatihah itu dilepaskan perlahan-lahan sampai dengan 5 Al-Fatihah atau 7 Al-Fatihah, lalu tarik lagi nafas. Itu sangat nyaman sekali, rasanya itu kayak sebentaran saja sahabat, itu nikmat luar biasa. Atau memakai sholawat ya, ada pakai sholawat silahkan. Kemudian baca la ilaha illallah itu 100 kali. Jangan lupa sahabat ya, ada kita lakukan sadar nafas juga di sana.
tarik 4 ya, kemudian tahan 7, lepaskan 8. 5 sampai 7 menit saja itu sudah cukup. Kemudian apalagi ada terapi syukur ya 6 lapis. Teman-teman bisa jalankan. Lalu juga ada nafas jiwa. Itu sangat nyaman. Dan juga efeknya di dalam kehidupan itu teman-teman merasakan kayak ada ketenangan yang luar biasa, nyaman, menghadapi ada tumbukan itu juga setenang itu gitu kan. Bisa sebijaksana itu, bismillah gitu ya. Nah, tanda-tanda dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Kita kan perlu tahu ya sahabat semua ya. Nanti ilmu ini hanya untuk diri kita gitu ya. Tidak kemudian ini loh aku dapat Lailatul Qadar, itu bukan ya. Tetapi untuk kita bisa koreksi diri ya, kemudian untuk bisa meningkatkan kembali di tahun-tahun berikutnya, karena akan menentukan nasib kita juga di 1 tahun ke depannya, 1 tahun ke depannya kembali gitu. Nah, tanda-tanda dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai itu? Apakah kita bisa mencapai atau mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar ditandai dengan angin yang bertiup ya, yang tadinya mungkin cukup kencang ya, kemudian seperti sepoi lembut gitu ya, kayak berhenti anginnya. Ya kemarin kan sempat ada angin yang cukup kencang tuh ya, yang sampai di sini tuh genteng itu pada pada kabur gitu kan. Luar biasa. Nah, akhirnya di malam itu ditandai dengan angin yang bertiup dengan sangat lembut. Maknanya bagaimana nih sahabat? Angin yang datang kepada kehidupan kita, mungkin angin yang membawa berita buruk, berita tidak baik, berita tidak nyaman ya untuk di telinga kita, tetapi kita tenang, senang, baik prasangka saja ya. Ternyata itulah yang ada di luaran ya, yang di luaran diri kita, yaitu tanda-tanda alam ya. Anginnya bertiup dengan sejuk, dengan lembut, itu menandai pula ada di dalam diri kita. Angin digambarkan ya, ada kabar-kabar dari luar yang tidak baik, tapi kita tetap wise di sana, tetap senyum, tidak seperti sebelumnya gitu ya, tersulut ya, marah ya, membalas dengan lebih tidak baik gitu kan. Tidak, tapi setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu mengalami perubahan sifat dan perubahan sikap yang signifikan. Ini teman-teman, ada angin yang membawa kemarahan, itu pun dia tenang saja. Mungkin awalnya cukup kaget sebentaran gitu kan, di netralisir dengan apa? Wow, keren. Tapi setelah itu enggak ada kemarahan, enggak ada yang salah di luaran saya. Ini adalah yang tidak tepat energi saya yang tidak tepat, ampuni saya ya Allah. Akhirnya kemarahan itu tidak sempat keluar, tetapi sudah teredam sendirinya ada di dalam. Nah, ini maknanya angin itu bertiup dengan lebih lembut ya, lebih menenangkan. Ada angin nih membawa fitnah, juga tenang saja. Ada angin membawa kabar-kabar hoax, itu juga tenang. Katanya mau ada perang, katanya mau ada ini, ada inflasi gitu. Nanti akan ada pemadaman listrik 7 hari 7 malam gitu kan. Ya udah tenang gitu kan. Ya kalau misalnya ada itu terjadi, ya orang banyak kan juga mengalami gitu kan. Kita tidak sendirian juga gitu kan. Bismillah, Allah nanti akan lindungi kita. Pasti di situ ada keyakinan, ada perlindungan dari Allah. Nah, maknanya adalah pada waktu orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, jiwanya, pikirannya, perasaannya itu setenang angin yang berhembus perlahan, seperti dicirikan ya, ada di hadisnya Rasulullah. Itu terdapat ada di dalam kuantumnya, mengalami ketenangan. Lalu yang kedua cirinya, yaitu gelombang berhenti ya. Gelombang ini diibaratkan gelombang laut yang tadinya itu kayak besar gitu ya, menggulung gitu kan, naik turun seperti itu kan, kayak perjalanan ke lembah, ke bukit gitu kan. Tetapi
pada saat kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah tidak bergelombang lagi. Saat ada tumbukan, saat ada ujian, tidak panik lagi, datar saja, ya, tenang saja. Akhirnya apa nih? Kita akan mengalami keajaiban. Keajaiban diawali dengan apa? Karena saat ada tumbukan tetap bersyukur. Wow, keren, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Disakiti tapi tetap berdamai. Dikecewakan, ya, tapi bisa langsung rilis, tidak masuk tuh rekaman kecewanya, tidak masuk gitu. Kemudian pada waktu rilis itu tidak mau ada memendam rasa luka yang mungkin itu dulu pernah dirasakannya. Tumbukan yang dialaminya benar-benar menceritakan ada keindahan rasa di sana. Akhirnya ini saya buat status gitu ya sahabat ya. Ternyata tumbukan di sana yang dialaminya, dia paham betul itulah cerita keindahan rasa. Mendeteksi ada di dalam diri, masihkah ada cerita luka lama yang masih menganga. Oh ternyata tidak, saya sudah sesejuk ini, alhamdulillah, berarti luka itu sudah sembuh. Karena tumbukan itu mendeteksi gitu kan, masih ada luka apa tidak ya gitu. Kalau misalnya meresponnya ya dengan amarah, meresponnya dengan kecewa, meresponnya dengan sedih yang berlarut-larut, berarti itu luka belum sembuh. Beban masih ada di sana. Tetapi saat teman-teman sudah bisa rilis, terobat itu ya dengan menerima keadaan, ya tidak menyalahkan siapapun, lanjut senyum 227. Lalu rilis, forget, forgive. Semua kisah itu sebenarnya sudah terbaik. Nah, lalu apa lagi? Sahabat ketemu ya orang yang baik ataupun yang tidak baik, semuanya disikapi dengan rasa syukur, alhamdulillah. Satu yang ada, prasangka baik di atas rata-rata. Ketemu orang baik bersyukur, ketemu orang yang belum baik itu juga tetap bersyukur. Sudah datar gelombangnya, ya tidak ada penurunan yang tajam ataupun naiknya bukit gitu enggak, tapi sudah landai. Dan disitulah tanda-tanda sahabat mengalami ada malam Lailatul Qadar, betul-betul dirasakan di sana, diraih, ada di hati. Disitulah energi Lailatul Qadar teman-teman ya terwujud di dalam kehidupan teman-teman. Coba teman-teman sekarang ini muhasabah, melihat ke dalam diri, bertanya ke dalam diri, sudah tenang atau masih reaktifkah saat ada tumbukan? Coba dicatat, masih reaktif apa tidak nih, atau sudah tenang gitu ya. Nah kemudian tahun kemarin ya menjalankan Lailatul Qadar, ada iktikaf ya, kemudian ada di masjid ya, misalnya 10 hari. Karena ada materi ini ya akhirnya terbetik ingin menanyakan ke dalam diri, saat ada tumbukan sudah setenang itu ataukah masih sereaktif itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, pada saat ada kejadian yang tidak menyenangkan, sudahkah bersyukur atau masih bergelombang, naik dan turun gitu ya, cukup tajam gitu ya. Kemudian saat ada hal yang tidak menyenangkan, sudahkah berdamai ya, ataukah masih bertsunami? Bertsunami itu gemuruh gitu ya, dengan penuh ada keluhan ya, menyalahkan keadaan, uring-uringan gitu kan. Nah dulu ya saat kita dimarahin orang ya reaktif tuh, tapi sekarang mungkin ya dicela orang, dihina orang, tenang saja. Walaupun mungkin awalnya ya ada, kok kayak gini ya, ada agak kesel sedikit gitu kan. Ya lumrah kali ya, karena kan manusia kan, ada di sana ada nafsu. Tapi setelah itu sadar bahwa saya jangan sampai bergelombang. Akhirnya amplitudenya ya itu diturunkan, sadar kan, praktek nih. Wow keren, wow keren, wow keren. Alhamdulillah ala kulli hal. Istighfar di sana, aku yang salah ya Allah. Ampuni aku akan berubah lebih baik lagi. Nah pada saat berubah lebih baik lagi dia naik,
naik frekuensi baiknya, apalagi ambil cermin ajaibnya, berani untuk bercermin. Oh iya, ada cemong saya ada di sini, maka saya untuk bisa bersihkan. Bersihkannya dengan apa? Dengan saya yang tidak tepat, lalu memuliakan dia dengan doa. Nah, pada waktu teman-teman atau kita semua bisa menjalankan seperti ini halnya, ya, pada saat ada tumbukan, kemudian kita bisa menyaksikan dengan setenang itu, kemudian bisa praktek jurus-jurus magnet rezeki, maka diri kita mengalami penerangan yang terangnya melebihi dari 1000 bulan, dan itulah nurullah, nurnya dari Allah teman-teman. Kita mendapatkan ada 1000 bulan, ya 1000 bulan ini bagaikan bulan itu satu, tapi ini 1000 gitu kan, ya terangnya luar biasa. Di sana teman-teman mendapatkan nurnya dari Allah yang terangnya melebihi dari 1000 bulan, sebegitu terangnya. Yang sebenarnya terangnya itu tidak menyilaukan, ya karena apa? Membuat orang lain nyaman, tidak menyilaukan tetapi menyejukkan. Dan disitulah teman-teman meraih Lailatul Qadar. Nah, pada saat Allah menurunkan Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil, betul apa tidak? Ya kan? Ada sebagian ya dari orang-orang di sekitaran kita pilih-pilih nih teman-teman. Apabila pada waktu malam ganjil ramai luar biasa. Di sini seperti itu. Kemudian pada waktu yang genap gitu ya, itu kayak masih lengang kayak gitu, tapi masih ada ya, masih ada juga ya cukup yang hadir, tapi agak siangan gitu ya, enggak sepagi setengah 2 itu gitu kan. Nah ini berarti kan masih hitung-hitungan gitu kan. Nah pada waktu turunnya malam Lailatul Qadar adalah malam ganjil. Itu memang tidak diturunkan pada malam yang genap. Tetapi sejatinya dalam pelaksanaannya kita tidak memilih-milih ganjil atau genap, karena memulai dari puasanya juga kadang sudah berbeda. Betul apa tidak sahabat, ya kan? Nah maka pada saat kita memahami ganjil dan genap, ya, di sini kita untuk bisa tahu artinya turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam yang ganjil gitu ya. Ini adalah untuk kita bisa sikapi dengan cara pandang kita. Jadi bukan tentang tanggalnya nih sahabat, tetapi adalah kita untuk bisa memandang segala sesuatunya itu dengan satu, dengan ada pandangan yang satu, bukan yang genap. Maksudnya seperti ini sahabat, pada waktu kita mengalami ada tumbukan, kalau kita memandang secara genap, itu di sana kita ada memandang ini ada salah, ini ada benar, gitu kan? Memandang ini baik, ini ada buruk atau tidak baik. Tetapi kalau kita cara pandangnya adalah ganjil, nah ini maknanya teman-teman. Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil adalah untuk bisa menjadikan sudut pandang kita itu satu, yaitu adalah kebaikan. Sekarang ini tadi ya baru saja ini beberapa menit yang lalu kita pun untuk bisa dituntut memandang pada salah satu ya, memandang dengan cara yang ganjil, dengan cara yang satu, yaitu apa? Semua ada kebaikannya. Wow keren ya, tidak nyala lampunya, alhamdulillah semua tenang. Betul apa tidak Bunda Dina? Adakah yang gelisah? Adakah tadi yang iya gimana ini kok malah mati lampu gitu misalnya, ya di saya enggak mati lampu loh, di Bunda Susan mati mati lampu, enggak nyala lampu gitu kan. Nah pada waktu kita memandang ya setiap kejadian itu adalah dengan yang satu, yang ganjil, yang artinya adalah di situ ada kebaikan, di sana adalah kita memandang dengan cara Allah. Dari sudut pandang yang satu ini, Allah menghadirkan ada ujian, ada keajaiban pada diri kita adalah semua kebaikan. Pada saat teman-teman bisa menyikapi ini, ya contoh misalnya, teman-teman teken tanda tangan kontrak ya untuk bisa pinjam uang, kan bahagia. Mohon maaf ya, ini saya tidak menyinggung salah satu namanya, bukan, ini contoh saja ya. Pada waktu teken ya ada tanda tangan ya pinjam uang, kan bahagia
gitu kan. Tetapi pada waktu membayarnya ini tidak bahagia, berarti tidak memakai sudut pandang ganjil, memakai sudut pandang genap, maka tidak mudah ajaib. Harusnya memandangnya dengan cara yang ganjil. Pada waktu teken kontraknya adalah bahagia, pada waktu menghadapi cicilannya juga harus bahagia. Nah, inilah teman-teman, nanti rahasianya ada di sini. Saat teman-teman masih banyak ya amanahnya atau masih ada tanggungannya, ada yang harus untuk bisa dibayarkan. Teman-teman kan sebelumnya nih, sebelum ada malam Lailatul Qadar, sebelum ada Ramadan kan rasanya masih tidak mudah dirasa nih ya. Kemudian tertarik nih, termotivasi, saya akan melakukan ada iktikaf 10 hari di masjid. Pada saat itu ya mengalami ada sebuah kejadian yang besar, yaitu kenyamanan, ya ketenangan yang luar biasa, itu ternyata mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akhirnya apa nih teman-teman? Energinya menjadi besar, ya rasa syukurnya menjadi meningkat. Dan pada saat menghadapi debt collector, menghadapi ada orang yang minta untuk dibayarkan pinjamannya, itu dengan setenang itu. Pada saat ketenangan hadir, solusi itu ada. Disinilah letaknya teman-teman. Letaknya dari kita nanti mudah sekali lunas amanahnya, yaitu untuk kita perbanyak energi baik, apalagi saat seperti ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bisa memanen energi brilian yang sangat besar dengan menjemput malam Lailatul Qadar. Agar apa? Kita selalu di dalam menjalankan kehidupan ini ada tumbukan, ada keajaiban, semuanya disikapi dengan yang satu. Alhamdulillah, disikapi dengan yang satu, yaitu untuk bisa menerima semua keadaan. Apalagi itu tumbukan. Jadi cara pandang kita itu satu, baik prasangka di atas rata-rata. Pada saat ada orang datang kepada kita nih menyenangkan, kita sudut pandangnya positif. Tetapi pada saat ada orang yang datang dengan menyakitkan hati kita, baik itu perilakunya, mungkin tatapan matanya, mungkin kata-katanya, coba kita masih bisa memandang dengan cara yang baik, ataukah ini kok orangnya kayak gitu dengan ada penolakan gitu kan. Nah, pada waktu teman-teman bisa, wow keren, semua ini adalah kebaikan, maka teman-teman di situ mengganjilkan sudut pandang dan teman-teman berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini semua teman-teman, maka pada saat teman-teman memperjuangkan diri ya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, teman-teman nanti akan mengalami transisi. Maka luar biasanya nih sahabat. Transisinya dari gelap ke terang, dari yang maaf bodoh ke pintar gitu ya, yang tadinya seperti tertidur gitu ya, belum sadar menjadi sadar, terbuka matanya. Yang awalnya itu ketemu bungkus permen, kulitnya pahit rasanya, tapi setelahnya ketemu manis ya, isinya, ketemu ada buahnya di sana. Dan itulah teman-teman semua ciri-ciri dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Bisa untuk saya ringkas di sini, rasanya tenang, setenang angin yang berhembus yang tadinya kencang kemudian berhembus sepoi-sepoi sejuk. Yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan rasa yang nyaman ya, yang tak bergelombang tsunami turun naik lagi, bukan, tetapi landai dan bahagia. Bahagia di atas rata-rata. Lalu yang ketiga adalah dengan menyikapi segala sesuatu tumbukan yang terjadi, yaitu dengan angka ganjil, dengan cara pandang Allah, dengan semua adalah kebaikan, semua adalah cinta, semua adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka itu semua sahabat semua, pada saat kita mengalami ya ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, kok tenang ya, kok terang benderang, kok nyaman, adem, ternyata itu adalah menggambarkan dari apa yang ada di dalam kuantum kita. Pada waktu teman-teman melihat situasi ya alam semesta raya itu seperti ini halnya, maka coba teman-teman telisik ke dalam diri.
Apakah sudah setenang itu? Kalau belum, upayakan, latih selalu ya untuk diasah. Maka nanti teman-teman mengalami ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, selalu senyum, selalu menebarkan kebaikan, prasangka baik di atas rata-rata, tumbuh cahaya karena di sana matla'il fajr, tumbuh cahaya ketenangan, cahaya keajaiban di dalam dirinya. Lalu ditandai malaikat turun banyak sekali, ribuan bahkan jutaan. Nah, di situ ada ketenangan, nikmat dalam ibadah. Maknanya adalah teman-teman dilingkupi ya, energi brilian banyak sekali bertumbuh ada di sana, menjadi nikmat dalam ibadah, lalu terbawa nikmat pula di dalam kegiatan pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman sehari-hari. Maka mengalami banyak peningkatan, banyak kebaikan, banyak kesuksesan, ya baik ada di profitnya mungkin ya, kemudian juga perbaikan di dalam keluarganya, bismillah badannya sehat walafiat, kemudian yang bekerja ada di kantor ya semakin meningkat pula jabatannya, mungkin akan ada tambah ribetnya dari pimpinannya dan lain-lain. Inilah sahabat semua aneka rezeki ya yang bisa dijemput ya dengan malam Lailatul Qadar. Berkahnya luar biasa. Alhamdulillah penjelasan saya sudah sampaikan bagaimana serunya ya malam Lailatul Qadar. Jadi sahabat semua sekarang ini ya untuk kita bisa lanjutkan untuk terapi ya, praktek langsung membuka perisai. Alhamdulillah. Sahabat masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah ya.